Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budidaya, maggot dan lalat BSF semua. Apa kabarnya hari ini ya, teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Nah, ini penampakan puyuh saya yang tidak seberapa, teman-teman ya. Ini rencananya ke depan kalau maggot kita berkembang baik, kita akan gunakan bagian untuk pakan-pakan puyuh petelur, tapi hanya sekedar mencukupi kebutuhan nutrisi. Nah, buat teman-teman yang penasaran kalau puyuh diberi pakan full maggot itu apa bagus apa enggak, silahkan tonton video saya yang lainnya ya. Klik link di atas ini karena disitu ada informasi nutrisi yang dibutuhkan puyuh untuk bertelur. Sekarang kita pindah ke kandang lalat BSF, teman-teman ya, untuk menjawab pertanyaan kapan lalat BSF mulai kawin dan kapan lalat BSF bertelur. Itu pertanyaan yang umum ditanyakan oleh teman-teman, khususnya yang baru pemula ya, budidaya lalat BSF. Sekarang kita masuk ke kandang, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kaget saya masuk, mereka ya kaget saya masuk. Nah, ini kebetulan hari ini cuacanya sedikit mendung ya, sedikit mendung. Jadi teman-teman ya, lalat BSF ini kalau masih kepagian sekitar sampai jam 7 itu ya, itu mereka belum aktif dan mereka masih pada males-malesan seperti ini ya. Tetapi mereka mulai aktif ketika kandang sudah mulai hangat, terutama adanya sinar matahari. Itu di sana ada sedikit sinar matahari, teman-teman ya. Mereka masih males-malesan. Oke teman-teman, buat yang baru gabung, baru nemu channel ini, silahkan diklik like, subscribe, silahkan berkomentar jika ada pertanyaan. Kemudian bagikan video ini ya, jangan lupa klik tanda lonceng teman-teman, jika nanti ada notifikasi biar teman-teman tahu semua ya. Kedepannya lalat-lalat ini tujuannya biar menghasilkan maggot, banyak maggot, dan saya akan memelihara ayam joper teman-teman ya, dalam skala besar rencananya. Kemudian juga puyuh kalau memang ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, nah kebetulan ini matahari sudah tidak tertutup mendung ya, maaf sedikit silau. Jadi kapan lalat BSF mulai kawin? Nah, itu pertanyaan dasarnya. Teman-teman bisa lihat di sini kesimpulannya. Nah, seperti ini. Ketika mereka mating ya. Seperti ini. Satu. Mana lagi ya? Nah, teman-teman. Teman-teman bisa jumpai ya. Teman-teman bisa jumpai ya, lalat-lalat BSF mulai kawin itu ketika matahari mulai muncul teman-teman ya, sehingga menghasilkan rasa hangat di kandang ini, hawanya hangat ya. Nah, ketika matahari muncul itu mereka biasanya sangat aktif, mereka mulai kawin ya di sini seperti ini. Jadi jangan heran teman-teman ya, kalau baru budidaya terus lalatnya baru menetas dari prepupa, kok lalat BSF saya tidak bertelur. Itu hal yang wajar ya, karena yang pertama biasanya koloninya masih sedikit. Kalau masih sedikit ya mereka belum saling ketemu ya. Biasanya kalau budidaya pemula itu hari pertama menetas itu misalnya sudah ada lalat di kandang, itu belum terlalu banyak ya yang kawin ya. Biasanya besok atau hari kedua itu mereka baru mulai banyak. Nah seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kalau lalat BSF mau bertelur itu biasanya ekornya panjang seperti itu. Nah ini ekornya panjang ya. Ekornya ini nanti yang mengarah-arahkan telurnya, membagi-bagi di dalam atrakten tempat bertelur lalat BSF yang kita buat, yang seperti ini ya. Nah itu teman-teman ya, ketika matahari mulai muncul mereka biasanya sangat antusias untuk kawin dengan pasangannya ya. Kita bisa lihat ini lalatnya sedang kawin ini.
Ini maaf, mataharinya tenggelam, timbul tenggelam. Nah, pertanyaan kedua teman-teman, kapan lalat BSF mulai bertelur? Nah, kita ketahui sebelumnya teman-teman ya, bahwa lalat BSF ini memiliki umur yang tidak panjang. Kalau beruntung dalam 7 hari mereka mati, hingga mencapai usia 7 hari mereka mati. Tapi kalau tidak beruntung, ya itu tadi, boro-boro mau bertelur, boro-boro sampai 7 hari. Biasanya begitu jadi lalat tidak lama mati. Itu hal yang wajar teman-teman ya. Nah, inilah pembuktian ketika matahari muncul. Sekali ada 2 pasang di sini ya yang sedang kawin. Itu di bawah sana ada 1. Banyak ya sebenarnya, cuman kita kurang jeli saja. Nah, ketika matahari muncul mereka seperti ini, terbang sana terbang sini ya, terbang sana terbang sini, dan mulai kawin. Nah, untuk kapan mereka bertelur itu biasanya ketika hari ini mereka kawin, biasanya besok atau hari kedua mereka mulai bertelur teman-teman. Dan telur juga yang dihasilkan dari sebuah sumber yang saya baca. Nah, seperti itu awalnya ya. Kalau mereka mau mating, pertama dikejar dulu teman-teman ya. Nah, jadi akhirnya kalau matahari muncul nih, heran saya, antusiasnya minta ampun. Jangan lupa teman-teman ya untuk merawat lalat BSF nya. Kalau bisa disemprot sehari 3 kali minimal ya, atau 5 kali. Lakukan di siang hari. Tapi kalau saya sendiri ya, penyemprotan ketika mereka mulai antusias kawin seperti ini tidak saya lakukan. Saya takutnya mengganggu ya. Ini jam 9 pagi nih ya. Jam 9 pagi saya belum melakukan penyemprotan karena takutnya mengganggu proses matingnya lalat-lalat BSF. Karena mereka biasanya lewat tengah hari itu sudah tidak antusias lagi untuk kawin teman-teman ya. Biasanya jam-jam mulai jam 8 ya, ketika matahari muncul lah mereka sangat aktif, kemudian mencari pasangannya dan kawin teman-teman. Nah, buat teman-teman yang bingung kok lalat BSF saya pada mati bang, baru netus kok udah pada mati, ya itu biasanya ya memang seperti itu pola hidupnya lalat BSF teman-teman ya. Kalau teman-teman yang penasaran kenapa lalat BSF nya banyak yang mati, silahkan tonton video saya yang lainnya atau klik link di atas berikut ini teman-teman ya. Nah, ini proses matingnya teman-teman. Ketika matahari muncul langsung mereka, ketika matahari tenggelam, apalagi ini apalagi ini cuacanya mendung-mendungan, mereka kurang antusias, kurang lagi yang mating itu hampir tidak ada lalat sebanyak ini. Nah, itu ya lagi mating itu. Kalau matahari muncul mereka langsung mating. Jadi ini ada berapa pasang nih baru muncul matahari? 1, 2, 3, 4 di bawah sana ya, 4, 5, 6 di situ teman-teman ya, 6. Nah, ini mataharinya muncul lagi teman-teman, muncul lagi. Biasanya kalau matahari muncul lagi mereka langsung tumbur-tumburan kayak gitu. Luar biasa. Jadi kalau lalat BSF nya baru menetas kok udah mati, itu kalau bisa ya mereka kan sudah tidak makan teman-teman ya. Jadi berikan semprotan air, jadi usahakan untuk dilakukan penyemprotan. Ini karena baru siklus awal budidaya teman-teman ya, jadi belum terlalu banyak, tapi alhamdulillah lah, menurut saya sudah banyak sekali ini. Ini telurnya bahkan sudah melebihi kapasitas kalau menurut saya, karena telur yang saya tetaskan itu awalnya cuma 5 gram teman-teman, dan sekarang saya sudah punya telur, stok telur sekitar ada 10 gram itu.
5 gram, dan yang jadi lalat ini belum ada seperempatnya dari telur-telur yang saya tetaskan di siklus awal. Ya, itulah tadi teman-teman ya yang bisa saya sampaikan, kapan lalat BSF mulai kawin dan kapan lalat BSF bertelur. Jawabannya adalah mereka mulai kawin ketika matahari muncul. Jadi jangan heran kalau di awal budidaya kok belum ada yang bertelur, ya mereka harus kawin dulu ya. Tunggu koloninya jadi banyak, pasti mereka ada proses matingnya di situ, dan di hari kedua itu biasanya mereka bertelur. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.